Sudah? Sudah. Dah, oke, siap. Dan monggo waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Fahmi Gunawan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Gali selaku moderator. Gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya, kayaknya sehat ya. Dilihat Sehat dari dong, iya, sehat. ya, lihat dari wajahnya yang sangat bahagia gitu, yang nggak sabar nih nunggu bedah bukunya yang dari tadi gitu kan. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku Jamaatul Muslimin. Kalau di buku aslinya itu kan ada 4 bagian ya. Tapi di sini saya hanya membagi 2 dulu gitu ya. Coba kita membagi 2 dulu biar teman-teman paham secara bertahap gitu ya, setiap pembagiannya gitu. Izinkan saya juga buat share materinya terlebih dahulu. Bentar ya. Mungkin gini Mas Fahmi, supaya nanti dialognya diskusinya lebih interaktif. Nanti seandainya sewaktu-waktu ada teman-teman yang merasa janggal dari apa yang dijelaskan Mas Fahmi, boleh dipersilakan untuk langsung bertanya, bagaimana Mas Fahmi? Oh iya, boleh banget. Oh gitu aja ya. Jadi nanti tidak melulu harus menunggu dari moderator gitu. Seandainya dari teman-teman ada yang merasa janggal atau merasa ada sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan saja gitu supaya nanti diskusinya lebih interaktif. Oke. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang, bukan materi ya, mereview buku menuju Jamaatul Muslimin. Di sini saya kalau dalam PPT ini saya menulis itu tidak mengulangi dari bahasa buku ini ya, dan saya juga masih menggunakan kaidah penulisan yang mudah dipahami gitu ya. Kalau tapi seandainya kalau teman-teman nanti ada yang bingung atau merasa kayak menjanggal, bisa kita diskusikan gitu ya. Oke, ini langsung ya. Enggak. Oh ya, jadi di bagian 1 itu ada struktur organisasi Jamaatul Muslimin gitu ya. Langsung ke anunya. Ini ada pembagian tentang umat Islam. Nah, umat Islam kalau menurut bahasa itu mempunyai bahasa arti yang sangat banyak gitu ya. Di antaranya itu ada kaum, jemaah atau golongan manusia gitu. Dalam Al-Mujam Al-Wasit itu jemaah bisa diartikan itu sejumlah besar manusia atau sekelompok manusia yang berhimpun untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu cara bahasa, cara istilahnya itu, cara syariatnya itu jemaah itu dapat diartikan dalam 3 hal, yaitu ada jemaah yang pertama itu adalah jemaah yang ialah menganut Islam apabila bersepakat atas suatu perkara, dan yang kedua itu adalah jemaah masyarakat umum, yang ketiga itu jemaah dari golongan ulama gitu ya. Nah, habis itu umat Islam juga bisa kita lihat dari secara geografisnya gitu.
Nah, secara geografis itu ada 3 poin yang bisa kita jadikan parameter. Yang pertama itu adalah titik tolak pembebasan tanah air umat Islam dimulai dari kawasan negeri Islam gitu ya, negeri Islam di mana batas-batasan tanah air ini dalam dunia Islam sendiri itu sebenarnya luas dengan meluasnya kekuasaan negeri Islam. Nah, di mana negeri Islam ini meliputi kayak secara umumnya ya, meliputi jangkauan yang kalau kita itu bisa dikenalkan dengan istilah kayak jihad gitu ya, alfat gitu ya. Nah, tapi itu masih cara bertahap gitu. Itu yang kedua itu ada setiap bumi yang diinjak oleh seorang muslim pada asalnya adalah buminya, dan ia berkewajiban menegakkan hukum Allah di atasnya supaya menjadi negeri Islam. Nah, jadi apa yang kita pijak gitu ya, apa yang kita sandarkan itu, terutama kita yang golongan umat Islam, itu menjadi tempat kita untuk kita menyiarkan dakwah Islam. Habis itu yang ketiga itu sesungguhnya batas-batasan politisi bagi umat Islam pada masa sekarang tidak dapat dianggap sebagai negeri Islam. Kenapa bisa demikian? Karena lantaran pemerintah itu menguasai negeri-negeri yang seharusnya itu di mana pemerintahan itu bisa berlandaskan Islam. Jadi kalau kita misalnya negeri Islam itu kayak contohnya kayak Arab Saudi. Nah, Arab Saudi kan negeri Islam banget ya. Di mana itu kebijakan tuh kebanyakan berlandaskan pada pola hukum keislaman gitu. Nah, habis itu akar sejarah umat Islam. Kalau kita umat Islam punya akar sejarah yang sangat tua di muka bumi ini gitu ya. Dimulai dari masa Nabi Adam, Nabi Nuh, diiringin dari para nabi-nabi sebelumnya hingga kaum-kaum sebelumnya yang dimana ditutup dengan datangnya Nabi Muhammad gitu ya. Nah, dari perjalanan itu, kalau dari perjalanan itulah kita tahu gitu bahwa Islam itu punya masa yang sangat panjang gitu, perjalanan yang sangat panjang gitu untuk bisa sampai saat ini. Islam itu bisa berkembang gitu. Nah, ada juga yang itu periode umat Islam. Nah, periode umat Islam ini dibagi dalam 2 tahapan. Di mana tahapan pertama itu periode sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Pada periode ini kenabian atau kerasulan masih bersifat khusus, di mana untuk kaum-kaum tertentu gitu. Jadi kalau kita dakwah pada zaman itu tuh ya hanya untuk kaum-kaum tertentu gitu. Misalnya kayak kaumnya Nabi Musa gitu ya. Nah, itu hanya ke situ. Kenapa pada zaman itu dakwah hanya dikhususkan? Karena kalau kita melihat pada ayat ya, pada surah dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-A'raf ayat 59, ini masih jelas ya. Itu wahai kaumku gitulah, sembahlah aku sekali-kali tidak ada bagimu selainnya gitu. Nah, jadi penyembahan itu hanya satu gitu, hanya satu dan khusus gitu. Nah, yang kedua itu periode ini dimulai dari bitisahnya Muhammad gitu. Di mana periode ini periode ini dimulai dari beralihnya dari kerangka kekauman yang terbatas
kepada kerangka kemanusiaan yang bersifat umum. Jadi seperti yang tujuannya dakwah Rasulullah ya, kan Rasulullah itu berdakwah syiarnya kan luas ya, luas banget gitu ya, kemana aja gitu, dan tidak pandang bulu, tidak pandang kau siapa tuh enggak gitu. Jadi selama beliau masih bisa berdakwah ya, dakwahkan gitu. Nah, itu. Habis itu yang ada juga tentang pembagian umat. Pembagian umat itu juga ada dua pembagian gitu ya. Yang pertama itu ada umat yang menyambut dan menerima dakwah Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk Islam secara kafah. Nah, jadi pada pada umat ini gitu ya, pada umat ini orang yang masuk Islam itu dia itu meridokan Allah itu sebagai puncak tujuannya gitu, dan Al-Quran itu sebagai pedomannya gitu, dan jihad jalan Allah itu adalah cita-cita yang tertingginya gitu. Jadi apapun yang terjadi pada saat itu semuanya itu hanya untuk dakwah gitu, hanya untuk dakwah dan untuk kesuksesan Islam gitu. Nah, habis itu yang kedua itu golongan yang tidak mau menerima menyambut dakwah Rasulullah gitu, dan tidak masuk ke dalam Islam secara kafah. Nah, jadi golongan umat ini itu bisa dikatakan apa ya, orang-orang yang orang kafirnya gitu ya, orang kafir yang tidak mau dakwah dengan Muhammad gitu ya. Nah, itu juga ada sebelumnya juga ada karakteristik umat Islam dan sendi-sendinya. Nah, di antara karakteristik dan sendi-sendi utama umat Islam yang membedakan kita dengan umat lain adalah akidah kita gitu, akidah kita, Rabbaniyah kita, kesempurnaan kita, keterbebasan dari kekurangan, itu ke pertengahan gitu ya, dan fungsinya sebagai sanksi atas manusia. Selain itu dalam karakteristik ini juga terdapat beberapa ciri gitu ya. Ciri khas yang pertama itu tadi yang akidah ya. Akidah itu salah satu yang membersihkan dari segala bentuk syirikan gitu, bentuk syirikan atau yang dan pengakuan terhadap keesaan Allah, di mana ciri ini itu ciri dasar kita ya, ciri dasar kita yang membedakan kita dengan umat lain gitu. Di sinilah gitu akidah itu yang membedakan kita dengan umat lain gitu. Betul. Ciri yang kedua itu akidah kita itu bersifat komprehensif dan menyeluruh, di mana umat Islam itu meyakini bahwa Allah itu maha satu dan maha esa gitu, dan meyakini bahwa Allah itu meliputi setiap gerakan manusia dalam segala urusannya gitu, dan dia juga sang pencipta kita gitu, yang memberikan kita rezeki, memberikan kita memberikan kita kehidupan gitu ya. Halo, maaf ya. Udah muncul ternyata. Oke, Mas Fahmi sudah masuk lagi. Monggo Mas Fahmi bisa dilanjutkan. Oke, betul. Ciri yang ketiga itu semua umat Islam itu baik gitu ya, baik dan memiliki manhaj rabbani yang sempurna itu. Berarti ciri yang keempat itu ciri yang terpenting adalah memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan sini adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mempunyai maha sempurna gitu. Berarti ciri yang kelima tentang prinsip
pertengahan dan keadilan dalam segala persoalan gitu. Jadi prinsip ini menghindari umat Islam dari segala bentuk yang dapat merusak akhlak kita gitu ya, dari kekurangan dan estimasi dari umat lain gitu. Habis itu yang kedua tentang syura atau musyawarah. Izin masuk. Ya, Speaker, gimana? screenshot. Subscribe-nya nggak jalan nih. Iya kan, ini mau dijalanin. Lewat siap. Oke ya, sabar ya. Yang tentang syura atau musyawarah. Oke. Syura menurut bahasa dan kedudukannya di dalam kehidupan manusia. Syura menurut bahasa adalah menguji sesuatu untuk mengetahui ihwalnya. Makna lain dapat dikatakan juga musyawarah, yang berarti meminta pendapat dari para ahli tentang suatu masalah, dan juga dapat berarti meminta penjelasan, memahami dan menguji segi-segi suatu permasalahan dengan bantuan pendapat orang lain. Jadi syura ini secara bahasanya itu kayak minta kita tuh sering memberikan pendapat gitu ya, memberikan pendapat satu sama lain gitu untuk memutuskan sesuatu yang terbaik. Nah, syura yang selanjutnya itu adalah syura adalah tabiat manusia. Nah, prinsip syura sudah ada sejak awal tabiat manusia. Karena itu sebagai agama yang membersihkan tabiat manusia dan membinanya, Islam menetapkan dan menjadikan syura itu sebagai tiang utama dalam pembangunan umat dan sifat utama setiap individu di dalamnya. Nah, jadi syura ini tuh jadi kayak prinsip dalam pembentukan manusia gitu ya, prinsip dalam pembentukan manusia di mana untuk menghindari kemaslahatan dan menghindari dari bahaya yang tidak diinginkan. Bahaya yang tidak diinginkan itu jadi kayak timbul prasangka buruk terhadap orang yang memberikan pendapat gitu ya. Nah, itu yang dihindari gitu. Habis itu pentingnya syura di dalam Islam. Syura merupakan dasar utama dan sifat yang melekat dalam tubuh umat Islam. Tanpa syura, umat Islam akan kehilangan kemaslahatan dan kelayankannya. Sebab itulah Allah menetapkan prinsip ini sebagai sifat bagi umat Islam. Ia menyebutkannya di antara pilar-pilar utama dan dasar-dasar umum yang menjadikan induk bagi tiang-tiang menunjang umat Islam yang lainnya. Nah, jadi dalam prinsipnya syura itu tuh kayak sudah menjadi bagian utama dalam umat Islam, di mana Allah menyebutkan bahwa syura itu bersamaan dengan iman, dan tawakal kepadanya, menjauhi dosa-dosa besar, dan wajib berpegang teguh kepada adab Islam pada waktu yang marah gitu. Jadi kalau kita syura, kita debat-debatan gitu ya, suka marah-marahan kan, nah itu kita kembali lagi tuh ke prinsip iman kita, takwa kita kepada Allah gitu. Nah, syura ini juga disebutkan kewajiban utama dari iman yang merupakan dasar keselamatan, di mana dalam syura ini kita memiliki keyakinan yang benar gitu, bahwa hasil syura ini
tidak akan pernah salah gitu. Dan dalam surah ini juga meliputi banyak kebaikan-kebaikan yang itu mungkin bisa bersifat apa namanya tuh? Bersifat suatu yang mungkin akan menghindari kita dari kehancuran Islam sendiri gitu ya. Habis itu ada hukum syura. Nah, hukum syura sini mengingatkan kedudukan syura dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping peranannya yang amat besar dalam mewujudkan sistem pemerintahan, memadukan masyarakat dan memudahkan urusan rakyat dengan tepat, maka para ulama menegaskan bahwa hukum syura adalah wajib atas para penguasa umat Islam di setiap zaman dan tempat. Maksudnya apa? Jadi syura ini salah satu hal yang wajib gitu ya, salah satu hal wajib. Kayak dalam organisasi aja gitu ya, dalam organisasi aja kita pasti kecil besarnya kita melakukan hal-hal syura gitu ya, baik itu 2 orang, 3 orang, lebih gitu kan. Bahkan di organisasi kecil dalam kita memilih RT gitu ya, memilih ketua kelas misalnya ya, atau kita memilih ketua di kami, itu kan prinsip syura, hukum syura itu kan sangat dirasakan gitu ya. Tidak langsungnya itu kita jalankan dalam kehidupan kita gitu. Nah, di dalam hukum syura juga itu pasti juga ada perselisihan gitu ya, perselisihan antar ulama yang dimana salah satu unsurnya itu tidak adanya saling pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya seorang pemimpin melaksanakan prinsip syura gitu. Nah, tapi itu sebagian kecil gitu ya, sebagian kecil dari perselisihan para ulama gitu. Batu pemahaman yang keliru tentang syura. Nah, ini ya teman-teman, ini yang perlu kita garis bawahi bersama gitu ya, bahwa kenapa sih kita perlu pemahaman yang keliru tentang syura ini seperti apa gitu. Nah, jadi ini langsung tak bacakan di bukunya aja ya. Sebagian orang mengira bahwa kekalahan kaum muslimin di perang Uhud yang mengakibatkan terlukanya Rasulullah dan terbunuhnya Hamzah dan sahabat-sahabat pilihan lainnya disebabkan keluarnya tentara Islam yang menghadap musuh di Uhud. Berdasarkan pendapat mayoritas dalam majelis syura yang diadakan pada saat itu atau sebelum pertempuran itu, pendapat ini tidak benar karena kekalahan tentara Islam di dalam perang Uhud itu bukan disebutkan dalam masalah syura. Nah, tetapi itu masalah syura yang dijadikan sebab kekalahannya gitu. Nah, jadi kalau orang di dalam perang Uhud itu ya, yang disalahkan itu adalah masalah syuranya itu yang kalah gitu. Jadi itu syuranya yang gimana gitu, kok kita jadi kalah gitu. Padahal ada unsur lain gitu ya yang menyebabkan kekalahan Islam pada saat itu gitu. Nah, seandainya syura merupakan sebab terjadinya kekalahan kaum muslim di Uhud, maka Allah tidak akan menegaskan agar mereka melakukan syura lagi setelah usai peperangan itu gitu. Jadi dalam halnya sesungguhnya persoalan yang terjadi dalam perang Uhud itu adalah pelajaran yang amat penting bagi sejarah panjang umat Islam pada zamannya itu. Nah, pelajaran itulah yang pada akibatnya terjadinya pembentangan dan pembangkangan terhadap perintah Allah dan Rasul. Tapi kekalahan ini mengungkapkan kisah suatu umat yang sedang dibina dan diberi pelajaran.
sekalipun pelajaran itu melalui tetesan darah dari jasad-jasad yang paling Nabi cintai gitu ya, yang Nabi cintai. Dan pada akhirnya umat Islam juga menghendaki mengambil pelajaran pada peristiwa itu gitu, agar tragedi yang terjadi itu tidak terulang lagi gitu. Nah, iya. Habis itu syarat menjadi syarat dalam anggota syura. Nah, syarat menjadi anggota syura itu ada yang pertama ya, ada anggota majelis syura ialah orang-orang yang dapat membuat garis perjalanan umat ini sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Itu yang kedua, orang alim yang dicalonkan menjadi anggota syura ini hendaklah orang yang memiliki lembaran putih dengan Allah dan terpelihara akhlaknya. Nah, habis itu yang ketiga, para khalifah sesudah Rasulullah adalah bermusyawarah dengan orang-orang yang adil dan terpercaya dari para ahli ilmu dalam umat pada setiap zaman dan tempat. Itu yang keempat, jika disunahkan yang berdiri di belakang imam sholat adalah imamah kecil. Artinya orang yang bijak dan mampu mencegah, maka hal itu lebih disunahkan. Disunahkan lagi bagi orang yang menjadi anggota majelis syura. Itu yang kelima, Imam Mawardi menyimpulkan bahwa syarat anggota syura adalah dalam 3 hal tersebut gitu. Jadi Imam Mawardi ini menyimpulkan syarat itu dalam 3 hal tersebut, yaitu yang pertama adalah itu keadilan yang meliputi syaratnya itu kayak berakal, merdeka, lelaki, balik. Yang kedua itu memiliki ilmu dan keahlian dalam masalah yang dimusyawarahkan. Yang ketiga itu pemikiran yang cerdas dan bijaksana dalam memilih pendapat. Nah, jadi itu ya kalau kita menjadi anggota syura berdasarkan buku Jamaah Muslimin. Itu posisi dalam syura itu seperti apa gitu. Nah, syura itu adalah lembaga pengambilan kebijakan tinggi umat gitu, di mana itu dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak ada nasnya atau terkait muamalat gitu, dan juga mengedepankan sunnah Rasulullah, itu mendengarkan mayoritas walaupun tidak mutlak seperti demokrasi. Mayoritas syura yang akan tunduk di hadapan syariat. Batu manifestasi politik will umat Islam. Batu dorongan menuju syura level global. Nah, batu terkaitnya tentang konsep imamah gitu ya. Nah, lintas sejarah ke khalifah gitu. Khalifah di muka bumi itu bermula pertama kali dimulai dari Nabi Adam, kemudian anak keturunannya dari para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya yang baik. Nah, Nabi Muhammad datang sebagai penutup dari rantai kerasulan dan kenabian yang mulia ini. Ia menetap di muka bumi selama masa yang dikehendaki Allah, menyampaikan dakwah dan menegakkan negaranya dengan cara sempurna, hingga Allah menyempurnakan agamanya dan manusia masuk ke dalamnya berduyun-duyun. Nah, jadi pada saat lintas sejarah khalifah ya, setelah itu umat Islam masuk ke era pemerintahan yang baru gitu. Pemerintahan baru di mana khalifah setelah Nabi itu wafat ya, masuk pemerintahan baru di mana pada saat itu khalifah diwariskan kepada Bani Umayyah gitu ya, Bani Abbas gitu ya, dan
khalifah yang dan selanjutnya gitu ya. Jadi khalifah ini sebenarnya sudah ada sejak dulu gitu ya. Nah, di mana lembaran ini menjadi dalam beberapa periode gitu ya. Nah, periodenya itu lebih banyak dibahas di buku ya Sirah Nabawiyah gitu ya. Sirah Nabawiyah itu lebih banyak dibahas di sana gitu. Tentang bagaimana pembagian khalifahan setelah Nabi gitu ya. Habis itu yang selanjutnya ada konsep imamah gitu. Nah, imamah menurut bahasa Al-Quran dan para ahli tafsir. Imamah menurut bahasa ialah setiap orang yang dianut oleh suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus ataupun sesat. Sedangkan menurut para ahli tafsir ialah kepemimpinan umum dalam agama dan dunia sebagai pengganti khalifah dari Nabi SAW atau yang juga disebut dengan imamah kubro. Sedangkan kayak imam salat, imam masalah hadis, masalah fikih itu disebut dengan imamah sugro. Nah, kalau lebih intinya imamah itu dalam bahasanya ya, dalam imamah cara bahasa itu, kalau dalam Al-Quran itu kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 ini, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dan Allah berfirman, sungguh aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Nah, itu konsep imam sebagai khalifah gitu ya, secara tidak langsung gitu. Nah, habis itu kalau imam menurut para ahli tafsir itu tadi yang ada dua itu ya, yang kalau kubrohnya itu sebagai imam besar dan imam kecilnya itu kayak imam masjid, imam hadis, imam fikih itu termasuk imam syugro. Habis itu hukum mengangkat imam gitu ya. Hukum mengangkat imam dari Ibnu Harb itu mengutip sepakatan semua pihak dari ahli sunnah, murjiah, syiah, Khawarij atas wajibnya mengangkat imam. Dalam hal ini kewajiban mengangkat imam merupakan kewajiban kolektif umat Islam dan fardu kifayah. Maksudnya gimana? Jadi mengangkat imam itu fardu kifayah itu kayak satu udah melaksanakan, jadi nggak mungkin dong dari kita semuanya jadi pemimpin gitu ya, enggak kan. Nah, jadi pemimpinnya itu cuma satu gitu. Ibaratnya kalau kita milih presiden, kita nggak mungkin dari kita semuanya jadi presiden, berarti presiden cuma satu gitu kan. Nah, jadi satu yang melaksanakan tuh udah cukup gitu untuk yang lainnya gitu. Yang lainnya hanya menjadi umat gitu, umat atau jemaahnya gitu. Nah, jadi itu bersifat fardu kifayah. Nah, adapun syarat imam adalah kalau adalah di sini yang di imam itu kesempurnaan moral berikut semua persyaratan ilmu yang dapat mengantarkan pada istihad dalam berbagai kasus hukum. Itu sehat panca indera sehingga dapat mengetahui cara langsung, tidak memiliki cacat yang dapat mengganggu kinerja, memiliki pandangan yang dapat membawa kebaikan rakyat, memiliki keberanian dan kegigihan untuk melindungi kawan dan memerangi lawan. Nah, habis itu Allah membuat kepemimpinan Islam. Nah, dalam
kepemimpinan yang akan mengumumkan Fajar Khalifah sesuai dengan sistem kenabian tersebut adalah kepemimpinan yang disiapkan dan dipilih oleh Allah, pencipta dan penguasa segenap langit dan bumi. Ya. Jadi kepemimpinan yang Allah maksud di sini, yang Allah siapkan di sini itu kepemimpinan yang dimana kepemimpinan yang akan menyelamatkan manusia dari kejahatan dan kebusukan kekafiran. Di mana yang dibentuk yang khalifah yang dipilih itu sudah dibentuk, dipilih dan dibina dan oleh Allah dengan cara yang layak bagi kemuliaan dan kekuasaannya gitu. Nah, jadi Allah itu sebenarnya juga mempunyai sistem kepemimpinan Islam gitu. Jangan tidak sadar kita salah satu orang-orang yang terlibat dalamnya mungkin gitu ya. Betul tujuan Jamaatul Muslimin dan sarananya gitu. Nah, tujuan sini saya membagi dua ya. Ada tujuan khusus, ada tujuan umum gitu. Nah, tujuan khususnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah pembentukan pribadi-pribadi Muslim. Kedua, pembentukan rumah tangga Muslim. Yang ketiga itu pembentukan masyarakat Muslim. Yang keempat itu penyatuan umat Islam. Nah, berarti kalau tujuan umumnya itu ada 6. Yang pertama itu ada supaya manusia menyembah Rabbnya yang Maha Satu. Yang kedua, menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga itu menyampaikan dakwah Islam kepada semua manusia. Yang keempat itu menghapuskan fitnah dari seluruh dunia. Fitnah dari seluruh dunia. Yang kelima itu menaklukkan Roma, ibu kota Italia. Yang keenam itu memerangi semua manusia sehingga mereka bersaksi dengan kesaksian yang benar gitu. Nah, habis itu sarana yang ditujukan juga saya bagi 2 menjadi sarana khusus dan umum. Ini sesuai tujuannya yang tadi gitu ya, sesuai tujuan yang tadi, di mana yang pertama kalau khusus itu wajib mengembalikan media massa, pengajaran, ekonomi, dan alat-alat negara lainnya kepada Islam. Berarti yang kedua menghancurkan semua unsur kemunafikan dan kefasikan di dalam umat. Itu mempersiapkan umat Islam sebaik-baiknya sehingga sesuai dengan tuntunan zaman. Untuk yang umumnya itu, yang pertama itu adalah menjelaskan prinsip-prinsip Islam kepada semua manusia melalui gejala media. Berarti menuntut semua manusia agar masuk Islam. Berarti menuntut semua negara yang tunduk kepada ajaran Islam. Berarti mengutamakan jihad bersenjata dan terus-menerus sampai mencapai kemenangannya gitu. Nah, habis itu yang bagian kedua, ini gimana? Masih mau lanjut nih atau udah bosan belum? Coba kita ada yang mau menyampaikan? Atau udah ngantuk nih? Udah jam berapa sih? Udah jam 9. Teman-teman bisa sambil ngopi ya. Oke, Mas. Oke, siap. Kalau saya kecepatan bilang ya. Atau kalau saya lagi ngegas gitu ya, ya enggak sih. Saya mah baik. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua tentang jalan menuju Jamaatul Muslimin. Sini saya akan sedikit relax ya, soalnya betul hukum Islam. Yang pertama, tidak adanya faksialisasi dalam hukum Islam. Nah, jadi sejak awal
Islam di bawah pimpinan Rasulullah dimulai di Mekah gitu ya. Turunlah pengarah-pengarah Rabbani secara bertahap sesuai dengan keperluan jemaah dan tuntunan yang dihadapi jemaah gitu. Sehingga penerapan yang dilakukan pun secara bertahap gitu. Namun pada kondisi saat ini di mana pengarah-pengarah Rabbani dan Nawawiyah sudah turun secara sempurna, penerapan bertahap ini tidak bisa dilaksanakan. Setiap muslim dan jamaah Islam dituntut melaksanakan seluruh pengarah Rabbani dan sunnah Nabawiyah secara utuh tanpa pengurangan. Nah, jadi ini ya teman-teman semuanya. Kalau kita bicara tentang hal parsialisasi Islam itu sama aja dengan integritasnya Islam gitu loh. Kayak jati dirinya Islam gitu. Nah, itu ya. Itu yang, nah ini kapan diterapkan hukum Islam? Jadi hukum Islam itu dapat kami ditetapkan di sini bahwa individu atau jemaah dalam umat Islam boleh melaksanakan hukum-hukum Islam sesuai dengan tuntunan keadaan dan posisinya dalam kehidupan dan perkembangan kehidupannya gitu, dengan syariat, dengan syarat bahwa individu atau jemaah tersebut yakini semua hukum Islam dan keberlangsungannya gitu. Nah, jadi misalnya teman-teman, ini contoh aja. Misalnya teman-teman itu belum balik ya. Misalnya teman-teman belum balik sama teman-teman yang udah balik, pasti punya aturan hukum Islam yang berbeda gitu lah. Mulai dari itu sholatnya gitu kan, atau hal-hal lainnya gitu. Nah, mungkin hal kecilnya gitu, atau pelajaran misalnya nih teman-teman kalau punya adik misalnya di TK, di SD dan di SMA, pasti hukum ajaran Islamnya juga berbeda gitu, punya jenjang tingkatan yang berbeda gitu. Jadi di kondisi itulah bahwa hukum Islam itu menempatkan dirinya sesuai keadaannya gitu, sesuai kondisinya, di mana dia ada, di mana dia berlaku gitu, di mana dia diterapkan gitu. Gak mungkin dong hukum SD diterapin ke TK gitu, atau hukum yang di perguruan tinggi misalnya ya diterapin di SMP, kan nggak mungkin gitu lah. Jadi semua hukum Islam itu kembali lagi ke posisinya, ke di mana dia berada gitu. Terus selanjutnya ada pembagian hukum Islam. Nah, pembagian hukum Islam ini ada 4. Yang pertama itu, sebentar ya, ini agak panjang ya teman-teman. Yang pertama itu, karena substansi hukum-hukum Islam dalam masalah ini telah banyak diketahui oleh para dai Islam, tetapi mereka belum banyak mengetahui cara pelaksanaannya. Nah, para mahasiswa misalnya telah mengetahui bahwa dalam sirah Nabi Rasulullah ada sebuah rumah yang disebut dengan rumah waktu itu yang tempat berkumpul syura, tetapi sedikit sekali di antara mereka yang mengetahui kedudukan rumah itu dalam pembentukan jamaah itu. Terus yang kedua, karena seluruh hukum Islam baik secara substansial maupun menyangkut cara pelaksanaannya, semua itu bergantung kepada adanya negara Islam yang akan menegakkan atau menerapkannya gitu. Maka menulis tentang hukum Islam tanpa adanya penegakan hanyalah sia-sia dan membuang waktu saja. Jadi gitu ya. Jadi hukum Islam itu akan sangat berguna gitu ya, akan sangat berguna jika
negara yang jika negara itu menganut Islam gitu dan menerapkan hukum-hukum Islam dengan baik gitu. Yang ketiga adalah substansi hukum Islam pada tahapan ini akan diterapkan oleh pimpinan jemaah sesuai dengan tingkatan individu-individu yang terbina dalam bentuk dalam bentuk mereka keperluan menghadapinya sesuai dengan skala varietas yang ada itu. Misalnya nih teman-teman ada berapa individu gitu ya dalam suatu jemaah gitu ya. Belajar agama di suatu negara tertentu misalnya gitu. Nah, habis itu teman-teman tidak mengerjakan materi-materi keagamaan dari suatu negara itu tidak mengerjakan materi-materi keagamaan gitu. Maka kayak teman-teman itu bisa memberikan kontribusi teman-teman gitu ya, kontribusi teman-teman untuk membuat suatu substansi hukum Islam yang dimana dalamnya itu materi-materi yang teman-teman perlukan itu dapat gitu. Itu yang keempat itu karena cara pelaksanaannya pembentukan jamaah Islam ini dibentuk Islam ini dibentuk karena adanya tadi ya akhir-akhir ini kurangnya orang yang memahami ajaran-ajaran sirah Rasulullah gitu dalam membentukkan jamaah. Itu yang selanjutnya itu adalah kesadaran para rasul dan pengikutnya terhadap langkah ini. Nah, yang pertama itu kesadaran Rasulullah SAW akan pentingnya langkah ini gitu. Jadi Rasulullah sejak masa-masa pertama diturunkannya wahyu, beliau menyadari bahwa tugas yang diserahkan kepadanya ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu orang manusia gitu, tapi memerlukan suatu jemaah yang kuat yang akan menerapkannya pada dirinya kemudian kepada segenap alam gitu. Nah, habis itu selanjutnya itu Rasulullah juga mengetahui bahwa hal dalam kitab yang ditulis yang terlihat ataupun yang tertulis gitu. Nah, betul Rasulullah juga mengetahui hal ini melalui peri kehidupan para nabi dan rasul sebelumnya di dalam wahyu yang diturunkan. Nah, Rasulullah SWT mengetahui bahwa setiap nabi yang mendapatkan sambutan baik dari kaumnya, lalu mereka membentuk suatu jamaah yang mengembangkan tugas dakwahnya, maka kekalahan dakwah dan lembaran-lembaran ajarannya itu dapat diterapkan gitu. Tapi nabi yang tidak mendapatkan sambutan baik dari kaumnya dan pembentukan jamaahnya yang kurang baik dan hingga mengembangkan tugas yang dakwah kesusahan itu tidak perlu diterapkan gitu. Habis itu yang selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya hakikat ini gitu. Nah, jadi dalam buku Jamaatul Muslimin Rasulullah juga menjelaskan pentingnya hakikat ini. Nah, Rasulullah mengungkapkan pentingnya jamaah ini bagi keberhasilan dakwah gitu dan menyatakan bahwa jamaah inilah yang akan menentukan eksis atau tidaknya dakwah Islam gitu. Jadi dakwah Islam itu ditentukan dari jamaah umatnya sendiri gitu. Di mana jika jamaah dari umat Islam ini
hancur, yang maka engkau tidak ada lagi yang disembah di muka bumi gitu. Sebab Muhammad SAW adalah kelompok terakhir dari kelompok nabi dan rasul yang mulia gitu ya. Dan jika jamaahnya aja hancur, lalu bagaimana dengan keadaan bumi gitu, keadaan bumi yang akan datang gitu. Itu para dai dan Islam, dan langkah pertama Rasulullah SAW berdasarkan klarifikasi dari para dai berkaitan dengan langkah ini. Setelah nyatanya bahwa dakwah langkah pertama Rasulullah di Mekah adalah mewujudkan jamaah yang bertugas mengemban dakwah dan menyebarkan ajaran-ajarannya, dan setelah diketahui pula kewajibannya para dai Islam berpegang teguh dan konsisten kepada langkah ini gitu. Nah, maka dalam langkah ini ada 3 kewajiban yang diturunkan gitu. Yang pertama itu kewajiban para dai di negara yang terdapat satu jemaah gitu. Nah, jadi sesungguhnya para dai Islam di suatu negara yang sudah ada satu jemaahnya yang menyuruhkan kepada Islam, tidak dibenarkan sama sekali mendirikan jemaah baru di negara tersebut. Sebab yang demikian itu akan menyebabkan kemunculan beberapa jemaah di negeri tersebut. Nah, ya, habis itu yang kedua, kewajiban para dai di negeri yang terdapat beberapa jemaah. Nah, apabila di suatu negara itu sudah banyak terdapat beberapa jemaah yang berdakwah untuk Islam, maka sikap yang harus kita ambil sebagai seorang dai adalah menimba prinsip-prinsip dan pemikiran yang sesuai dengan jemaah yang ada dengan neraca Islam yang hanif, sehingga dapat diketahui manakah di antara jemaah tersebut yang prinsip-prinsipnya atau pemikiran-pemikirannya lebih dekat dengan Islam gitu. Jadi pada tahap kedua ini kita melakukan cross check gitu ya, cross check mana sih jemaah yang lebih dekat dengan Islam gitu. Dan selanjutnya itu kita berusaha untuk menggabungkan semua jemaah itu dalam satu wadah gitu ya, satu wadah agar tidak terjadi perselisihan gitu. Nah, agak harapannya dalam satu wadah itu kita bisa menghentikan perselisihan antar jemaah itu gitu. Jadi hanya terdapat satu jemaah gitu. Habis itu bagian ketiga para dai di negara yang belum ada jemaahnya. Nah, pada ini merupakan tugas berat gitu ya, tugas berat di mana kewajiban yang pertama kita adalah mendirikan jemaah gitu, mendirikan jemaah pada mereka inilah kami yang akan menuliskan beberapa rambu dan dalam sirah Rasulullah gitu, di mana hendaklah para dai Islam itu mengetahui bahwa setiap langkah dakwah tidak membawa kepada menegangkan atau pengukuhan jemaah gitu, adalah langkah negatif dalam yang tidak sesuai dengan manhaj. Jadi pada tahap ketiga ini kita perlu membuat konsep kayak seperti apa gitu jemaah yang mau kita bangun, jemaah yang mau kita bina, jemaah yang mau diterapkan di negara itu seperti apa gitu. Nah itu oke ya, mungkin itu saja sedikit materi dari saya. Ada yang mau berdiskusi? Gimana nih? Aduh, udah ngantuk belum nih?
Insya Allah mantap. Gimana Mas Teddy? Ini saya Terima hanya kasih atas pemateran. iya. Ini saya hanya Dari- membacakan review ulang bukunya gitu ya, memberikan review ulang bukunya. Ini berdasarkan sudut pandang saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman masa kok ada yang janggal gitu, nah kita bisa diskusikan gitu ya. Soalnya saya menggunakan sudut pandang saya, mungkin teman-teman yang punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dengan saya bisa kita diskusikan gitu ya. Wah, bateraiku udah mau habis. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Mas Fahmi ya. 2 bagian buku. Tadi sebetulnya ada 4 dari buku menuju Jamaatul Muslimin ini ada 4 bagian dan yang dijelaskan Mas Fahmi itu ada 2 bagian gitu ya. Nah, mungkin dari sini teman-teman apakah ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ada yang mau direview ulang gitu. Kira-kira bagian mana yang teman-teman kurang sepakat atau ada yang kurang nih dari Mas Fahmi sehingga perlu ditambahkan gitu, menambah informasi dari teman-teman gitu. Ada? Ya, soalnya kalau mau bahas 4 bagian sampai bagian keempat kayaknya perlu sampai malam ya kita Mas Gali ya. Perlu sampai jam 12 malam nih kita nih. Waduh, Sampai jam beribu-ribu SKS gitu ya. nanti sampai jam 1 gitu baru tidur kita kan kesian teman-teman gitu ya. Teman-teman juga perlu istirahat gitu kan, juga perlu menghibur diri juga ya enggak sih. Ya, jadi sebetulnya yang dijelaskan Mas Fahmi itu bagian 1 mengenai Haikal Jamaatul Muslimin atau struktur organisasi Jamaatul Muslimin. Nah, di Jamaatul Muslimin ini sebetulnya ada 3 konsep gitu ya. Ada 3 konsep yaitu ummah, syuro, dan imamah gitu. Kurang lebih kalau di pemerintahan sekarang itu ada rakyat, ada DPR, dan pemerintah. Ada pemangku kebijakan gitu ya. Ada pelaksana gitu ya. Nah, kemudian di bagian kedua itu berkaitan dengan hukum Islam. Korelasinya dengan hukum Islam gitu. Nah, ini mungkin dari teman-teman. Mungkin gini aja, saya pantik lagi ya. Teman-teman yang merasa tadi dari pemaparan tadi sudah paham, karena sudah baca bukunya kemudian murojaah ulang gitu ya bukunya ya, merasa oh itu saya sudah paham gitu. Kemudian teman-teman bisa klik 1 di kolom chat. Kemudian jika teman-teman merasa belum pernah baca terus kemudian mendapatkan pemahaman baru, bisa klik nomor 2. Dan mungkin kalau teman-teman yang merasa belum baca bukunya dan tidak paham, teman-teman bisa klik 3 gitu ya. Di kolom chat bisa tulis di kolom chat supaya mengetahui nih teman-teman sebetulnya di sini di forum ini hanya meninggalkan gadgetnya kemudian ditinggal pergi atau menyimak gitu ya. Monggo dipersilakan teman-teman yang sudah pernah baca kemudian merasa sedikit menjadi lebih paham bisa klik di kolom chat nomor 1. Terus kemudian teman-teman yang merasa belum pernah baca bukunya dan mendapat pandangan baru klik 2 di kolom chat. Dan teman-teman yang belum pernah baca bukunya setelah mendengar pemahaman dari Mas Fahmi malah justru tidak paham gitu ya. Bisa klik 3 gitu ya. Monggo. 1, 2. Yang lain, ini ada banyak pesertanya nih. Ada berapa pesertanya? Ada 23, baru 1, 2, 3. Oh, ada yang 8. Mungkin yang 8 ini saking banyaknya baca buku gitu ya. Ada yang 0. Wah, yang 0 ini sepertinya baru baca sampulnya, kemudian dijelaskan tambah nggak mudeng ini. Terus ada lagi? Baru 1, 2, 3. Yang lain? Yang 0 kayaknya dipertanyakan tuh Mas di bukunya. Ada yang lain? Ada lagi? Baru 1, 2. Berarti yang lain hanya meninggalkan gadgetnya ini sepertinya. Waduh, nggak apa-apa. Saya. Mungkin
Dan saya Ah, siapin materi ini dari 3 hari yang lalu loh dengan jadwal kuliah yang Masya Allah. itu. Ya mungkin Tapi nggak apa-apa dari gitu ya, ini nggak apa-apa. dari yang mendapatkan pemahaman baru ya, karena tadinya belum pernah baca bukunya, kemudian mendapatkan pemahaman baru gitu ya. Bisa bisa mereview ulang gitu, Mas Yogo. Tadi apa yang dijelaskan Mas Fahmi itu kira-kira insight apa yang sehingga Mas Yogo itu mendapatkan pandangan baru gitu. Mas Yogo ada di tempat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Yogo bisa memberikan pandangan baru mengenai buku ini yang telah dijelaskan oleh Mas Fahmi, walaupun Mas Yogo sebetulnya tadi kalau dari kolom chat ini Mas Yogo belum baca sih gitu. Monggo. Aduh, kok aku gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, aku off cam-nya karena hujan soalnya di Jakal. Jakarta apa ya Mas? Ini soalnya banyak yang dari luar kota ini. Oh, Ada yang dari Palembang, ada yang oh, IAIN Manopo. di Jakal di Jalan Kaliurang dekat UII. Soalnya daerah sini hujan, jadi sinyalnya kurang memungkinkan. Jadi langsung saja. Yang pertama itu aku kan belum Dibuka, Mas. apa ya, belum pernah baca bukunya gitu, tapi pernah lihat gitu. Lupa di mana. Poin-poinnya itu yang pertama berkaitan dengan hukum Islam ya, karena aku kan jurusan hukum Islam gitu kan. Jadi pemaparan tadi aku sangat menarik, sangat menyentuh yang antara korelasinya dengan hukum Islam seperti itu. Belum lagi sebelum penjelasan tentang korelasi hukum Islam itu ada penjelasan yang apa tadi aku kurang dengar gitu. Gitu aja barangkali Mas Geli. Masya Allah, ya saya apresiasi gitu ya. Terima kasih Mas Yogo telah bersuara gitu. Kemudian karena ini yang tadi di kolom chat ada 2 yang mendapatkan insight baru ya. Mungkin kita beri panggung atau biar bersuara gitu ya. Kemudian Mbak Nurella bisa bersuara supaya diskusinya biar lebih interaktif. Mbak Nurlela ini kader kami UI, betul Pak Ketua? Iya ya, parah kali lah haula wala quwata illa Wah, billah sesama kader WI loh. Parah kali lah. Iya, Mbak Nurella nggak apa-apa berpendapat yang bersuara gitu. Yang penting nanti kita bisa menganalisis, mengkaji lebih dalam gitu. Mbak Nurlela bisa bersuara atau tidak? Maaf Mas, di sini berisik sedang di luar. Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin diskusinya supaya lebih interaktif gitu ya. Ini ada sudut pandang lain nih dari teman alumni DM2 kami, alumni DM2 Sleman. Ada Mas Prima, monggo. Menurut Mas Prima, apa sudut pandang baru apa yang bisa Mas tangkap dari penjelasan dari Mas Fahmi tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prima ini kader kami UMBY. Wah, Oh iya ya, kan? Kurang lebih seperti Iya. itu. Monggo. kurang lebih seperti itu, Mas. Untuk mengenai Jamaatul Muslimin ya, Mas ya. Sebenarnya ini apa ya? Udah tahu dengar gitu, tapi ya agak sedikit ini sih apa? Ya ada lupa-lupa ingat gitu loh tentang Jamaatul Muslimin itu. Yang ini apa? Yang pengertian sama yang ini juga yang diterangkan sama Mas Galih itu kan ada 3 itu kan, mengenai 3 apa ya? Yang tadi diterangkan Mas itu. Agak lupa soalnya aku. 3 konsep Jamaatul Yang ada Muslimin. ya, yang ada rakyatnya, terus ada yang ada pemerintah, terus ada yang satunya lagi apa gitu. Dan nanti itu dalam 3 itu nanti ada hukum-hukum Islam yang dijelaskan sama Mas Fahmi itu. Kayak gitu. Nanti dalam berdakwah nanti ada itu di suatu Jamaatul Muslimin itu
sebelum nanti mengenal Islam, kita harus membentuk dulu ya itu Jamaatul Muslimin kayak gitu. Yang ku dapat dari sesi ini sih. Begitu, Mas. Masya Allah. Ya kurang lebih pemahamannya sama gitu ya mengenai Jamaatul Muslimin. Kita bisa tahu bahwa struktur Jamaatul Muslimin itu terdiri dari ummah, syura, sama imamah. Terus kemudian di bagian 2 itu mengenai hukum Islam dan penerapannya. Nah, Iya, mungkin benar. bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Prima gitu. Kita beri kesempatan lagi, mungkin 1 kali lagi ya, teman-teman yang ini sebetulnya yang 0 dan 8 ini sudah sangat khatam sehingga kliknya 0 sama 8. Saya beri kesempatan kepada teman saya dari kampus sebelah UPN, Mbak Alia, bisa bersuara? Karena Ya, 0 halo. mungkin karena khatam ya, khatam mengenai buku Aduh, Jamaatul Muslimin gitu ya. Bisa diberikan penjelasan belum. apa yang sudah mendapatkan insight baru atau pemahaman apa yang Mbak Alia dapat gitu ya. Mungkin masih Alia ini keingetnya adalah ketika sekjen dari UPN, Universitas Pembangunan Nasional. Iya kan UPN? ya bukan, Nasional apa aduh. negara? Aduh lupa saya. Ya, mungkin apa ya, ketika disampaikan sama Saudara Fahmi tadi itu keingetnya ketika diskusi ya, bahan diskusi di kelas. Yang mana tuh sangat ramai ketika pembahasan pembangunan masjid yang ini ya, berdekatan di masyarakat gitu, yang membuat keresahan juga, yang menjadi keresahan masyarakat tertentu ya, ketika masjid itu dibangun secara berdekatan karena ada yang merasa terganggu juga dengan suaranya yang lantang gitu. Terus kan karena tadi dibilang kan sebuah jamaah itu kan juga sangat penting ya untuk pergerakan gitu. Nah, jamaah kan itu kumpulan dari banyak orang ya, dari banyak manusia gitu. Itu sih mungkin kalau apa ya, ketika tadi dibahas gitu jadi teringat lagi gitu asiknya berdiskusi ketika ada yang pro dengan itu, ketika ada yang kontra juga gitu. Ini sangat bagus banget ya kalau misalkan malam ini tuh juga apa ya, yang mendengarkan tuh juga terpantik akan masalah-masalah atau problem-problem sekitar gitu yang ada di masyarakat. Gitu sih, mungkin harapannya nanti dari teman-teman bisa tergugah juga gitu keinginannya untuk menyelesaikan atau membaca buku ini gitu. Meskipun saya pun juga belum selesai ya baca ini. Jadi saya juga sedang berusaha untuk menyelesaikan bukunya. Seperti itu sih teman-teman. Terima kasih. Masya Allah. Jadi mengenang memori-memori dulu di DM2 Sleman ya. Kayaknya masih belum move on ya. Ya gimana ya disenggol lagi nih. Ya begitulah kemarin keseruan dari DM2 Sleman. Beda. Ini bukan forum cemas, tapi ini forum bedah buku. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada dari teman-teman di sini ada yang mau berdiskusi lagi gitu. Mungkin dari pantikan Mbak Alia tadi ya mengenai di wilayah sekitar di kondisi sekarang itu banyak masjid yang lokasinya berdekatan. Nah, itu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu menggunakan konsep Jamaatul Muslimin gitu ya. Mungkin saya akan memberikan kesempatan sebelum pemateri untuk memberikan jawaban. Ini kan tadi ada 0 dan 8 gitu ya. Nah, ini teman saya, sohib saya ini yang akan menjelaskan. Moga Mas Ahmad Mauludin Rahman. Bagaimana Pak Amar? Bisa dibantu menjelaskan ketika dibenturkan dengan kondisi yang saat ini gitu, Pak. Pak Rahman bisa berbicara? Apakah malah keluar? keluar. Aduh, malah keluar. Oke, karena sudah kita tanya yang sudah paham saja gitu ya. Ini ada Mbak Azizah dari UNS. Monggo Mbak Azizah. Mbak Azizah masih ada di room ini? Oh, Mbak Azizah juga sudah keluar ya? Yang dari Jambi aja, Mas. Oh iya, ini ada teman kita dari Jambi, dari Universitas Jambi. Mas Rizky, teman kamarnya Mas Fahmi. Monggo Mas Fahmi.
ketika ini ya tadi yang dipantik oleh Mbak Alia gitu, ketika kita dibenturkan dengan kondisi saat ini, realitas saat ini, kita menggunakan konsep, atau ketika kan kalau seorang peneliti itu kan membuktikan apa yang kita lakukan dengan landasan teori gitu ya. Nah, ketika apa yang kita praktikkan atau kita teliti ternyata berbeda dengan landasan teori, itu bagaimana menyikapinya gitu. Mas Rizky masih di sini? Masih aman-aman. Masya Allah, dari Jambi. Siap-siap. Ya, monggo, dipersilakan. Gimana tuh tadi pertanyaannya? Coba ulangin dulu, panjang banget nih. Nah, monggo Mbak Aila. Kok aneh yang jawab? Mas Fahmi lah. Iya, sebelum ke materi kan, ini kita sharing lebih diskusi cuy. Ya, Jangan ya. anggap ini seperti kelas. Kan Mas Fahmi ini bintangnya di sini kan. Iya, nanti semuanya jadi bintang di sini. Wah. Karena malam. Apa itu? Ayo, Mas Rizky, Apa itu pertanyaannya tadi? itu bagaimana kita menyikapi dengan kondisi realitas yang sekarang, pemisalan ada masjid yang berdekatan, kemudian dibenturkan dengan konsep landasan teori yang ada di pemahaman kita mengenai menuju jamaatul muslimin itu sendiri gitu. Kalau dari perspektif Mas Rizky gitu, itu bagaimana? Perspektif menuju jamaatul muslimin itu masjidnya dekat kita gitu, kita nggak datengin gitu ya? Iya, Apa kurang gimana lebih ini? seperti itu. Iya, seperti itu. Konsep jamaatul muslimin itu sebenarnya nggak hanya sebatas jamaah sebatas ibadah. Gitu. Jadi ini kan konsepnya kan masjid itu seolah-olah filosofisnya ibadah gitu. Sebenarnya di jamaatul muslimin itu juga dibahas tentang politikan, ibadah, syuro. Kan syuro ini merupakan bagian dari politik juga ya. Politik sekaligus ibadah gitu. Karena syuro itu merupakan seni bagaimana kita bisa hampir sama sih dengan politik ya, seni bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Karena syuro itu kita nggak sendiri, pasti anggotanya itu beberapa orang. Bagaimana kita mempercayakan kepada pimpinan-pimpinan ini yang saleh-saleh ini bisa membuat suatu keputusan di keputusan yang baik gitu, dengan meyakinkan keputusan kita gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak sholat misalkan di masjid terdekatnya gitu, apakah perlawanan dengan konsep jamaatul muslimin? Ya enggak sih, karena kalau misalnya perihal perkara ibadah dan lainnya itu apa ya, memang wajib sih sebenarnya sholat di masjid gitu kan, tapi kalau perihal ibadah itu kan sendiri nafsi sebenarnya kan. Tapi kalau misalkan perkaranya apa ya seperti kayak katakan tadi, konsep menuju jamaatul muslimin nggak hanya sebatas ibadah, dan lingkupnya itu luas dari pemerintahan dan yang lain-lain. Mungkin gitu Mas, mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Fahmi ini, diterangin Mas Fahmi, mohon pencerahannya. Masya Allah, akhirnya kita mendapatkan perspektif baru ya, bahwa menuju jamaatul muslimin itu tidak berkaitan dengan tentang ibadah, tapi ada tentang politik gitu ya. Mungkin biar bersuara dulu ya, nanti pemateri kemudian akan mengkerucut nanti diskusinya, kita mau menuju ke arah mana gitu ya. Karena ini jadi tadi juga ada yang sudah paham gitu ya, sudah pernah baca dan sudah paham. Ini saya juga memberikan kesempatan kepada Mas Dino nih. Mas Dino itu udah baca dan sudah paham mengenai ketika dijelaskan oleh Mas Fahmi itu seperti di murojaah gitu. Monggo Mas Dino, menurut Mas Dino itu apa yang Mas Dino dapat insight baru, insight yang kembali di murojaah mengenai buku menuju jamaatul muslimin, dan kemudian berkaitan case tadi ya yang dipantik oleh Mbak Alia mengenai kondisi masjid yang berdekatan. Kemudian ketika ada masjid di dekat rumah saya, ada musola di dekat rumah saya, apakah saya harus sholat di musola terdekat atau saya melengkahi musola kemudian saya sholatnya di masjid? Jaraknya itu ya mungkin kurang lebih bisa dijangkau menggunakan sepeda ontel gitu, sepeda kaki gitu. Bagaimana kalau menurut Mas Dino? Apa yang Mas Dino kembali pantik, kembali manas gitu ya,
ketika dijelaskan oleh Mas Fahmi mengenai buku Menuju Jamaatul Muslimin, dan kemudian kalau di kondisi dikasih case yang tadi dijelaskan oleh Mbak Alia, apa tanggapan dari Mas Dino? Atau mungkin dari Mas Dino mempunyai pantikan baru gitu yang bisa didiskusikan. Monggo Mas Dino bisa bersuara? Sepertinya Mas Dino nggak bisa bersuara ya. Oke, kalau gitu karena sudah, ini satu lagi kali ya yang menyampaikan pendapat gitu, kemudian mengerucut ke pemateri. Ini tuh ada peserta dari luar daerah, dari IAIN Panopo, Mas Andi Asmara Putra. Mas Andi bisa bersuara? Mas Andi? Mas Andi sepertinya tidak bisa bersuara. Oke, mungkin kesempatan terakhir untuk peserta speak up saya berikan kepada Mbak Ica. Mbak Ica dari UPN. Pasti bisa bersuara nih. Apalagi di alun-alun gitu. Kalau nggak aku aja, Mas. Kalau nggak ada yang bisa. Oke, kalau nggak ada yang bisa, Mas Yogo. Monggo dipersilakan, Mas Yogo. Ya, tapi agak di luar konteks. Tapi masih berkaitan kok, masih berkaitan. Aku mau tanya. Kenapa tadi kan ngomongin tentang masjid ya? Tadi aku langsung kepikiran gitu. Yang langsung kepikiran gitu kalau ngomong tentang masjid tadi ya. Kenapa masjid besar gitu kan kayak Masjid Agung gitu, kayak masjid apa ya, masjid besar ya Masjid Agung lah gitu kan, itu kenapa tempatnya itu pasti berdekatan dengan alun-alun gitu, kenapa berdekatan dengan kantor-kantor penting lah gitu, kayak di Bandung gitu kan, masjid gedenya itu apa tuh, lupa namanya, itu kan satu digabungin sama alun-alun gitu kan. Terus kayak di kotaku juga kalau di Bengkulu itu, kalau masjid itu pasti digabungin sama lalu sama pokoknya masjid yang besar itu digabungin sama tempat wisata gitu, itu kenapa gitu kan, ada apa gitu. Aku udah tahu lupa jawabannya gitu, dulu pernah dikasih tahu Ustaz dulu gitu. Nggak apa-apa yang nanya ini ya Mas Galia. Iya, nggak apa-apa. Ya mohon maaf gitu, agak di luar konteks gitu, biar memantik aja gitu kan. Ya, sebetulnya malah justru pertanyaan Yogo itu menurutku relate gitu ya dengan kalau teman-teman baca menggunakan konsep menuju jamaatul muslimin dikorelasikan dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang gitu. Enggak sekarang sih, di Indonesia dengan budaya Indonesia yang dulu itu kenapa kok posisi masjid itu biasanya terletak di pusat kota yang disebut alun-alun, yang terdiri dari biasanya di pusat kota itu ada tanah lapang yang disebut lapangan, kemudian di situ ada masjid, ada pemerintahan, ada sekolahan, dan pasar gitu. Keempat sektor itu saling berdekatan. Gitu. Mungkin karena sudah mengkerucut ya pertanyaannya, diskusinya mengenai kurang lebih bicara tentang masjid dan jamaah, itu monggo kepada pemateri dipersilahkan. Oke, baik. Ya, pertanyaan ini mengingatkan saya kembali ya pada waktu diskusian itu yang luar biasa gitu ya. Ya, kalau bicara tentang masjid, ini saya menjawab dulu ya, bicara tentang Yogo dulu ya, sebelum ke tanyaan dari Mbak Alia. Kenapa masjid besar itu pasti di dalam kota gitu ya? Kalau kita kembali lagi ke konsep jamaatul muslimin gitu ya, bahwa jadi segala sesuatu hal gitu ya, hal itu perlu adanya jemaah gitu ya, jemaah yang
perlu adanya jemaah gitu. Nah, kalau kalau masjid besar dibangun pasti punya tujuan, punya urgensi kenapa dia diletakkan di pusat alun-alun kota gitu ya. Salah satunya mungkin kalau kita kembali ke konsep menuju jamaatul muslimin adalah untuk untuk menggait agar orang-orang ini salah satunya adalah biar sholat di sana gitu, sholat di sana dalam artian sholatnya berjemaah gitu. Konsep yang mungkin konsep yang dimaksud yang saya pahami ya, ini yang saya pahami adalah mungkin sholatnya bisa berjemaah secara banyak gitu ya, misalnya berapa ratus misalnya gitu ya, kan dari bagian sektor tuh ada yang tadi bilang sekali kan, misalnya mungkin ya kalau masjid dekat alun-alun pasti ada pengantoran, ada pasar yang besar gitu ya dan sebagainya gitu kan, ada tempat wisata gitu kan. Nah, sektor itulah yang pasti banyak melibatkan orang gitu loh di dalamnya. Jadi sehingga masjid yang besar itu jadi salah satu tolak ukur untuk menghimpun untuk mengonsep suatu jamaatul muslimin gitu. Dengan konsep itu mungkin dari sholatnya, mungkin dari bentuk kegiatannya gitu ya. Jadi pasti setiap masjid itu punya tujuan atau urgensi kenapa masjid itu dibangun gitu ya. Nah, dan kembali lagi ke pertanyaan yang Mbak Aya, masjid yang berdekatan gitu ya, itu mengganggu kebisingan dan sebagainya gitu. Nah, kalau bicara lagi ke konsep jamaatul muslimin, itu juga mengandung pro dan kontra gitu ya. Ada yang sepakat, ada yang tidak gitu. Nah, kalau saya pribadi itu tidak masalah gitu. Dalam artian tidak masalah karena selama itu tidak mengganggu, dalam artian mengganggu. Kan kalau ajan itu nggak mungkin ajan itu kayak bersangkutan itu pasti gitu. Jadi kalau ajan gitu ya, ajan sampai bersangkutan itu kan pasti, kalau sampai kamu gini lah konteksnya, kalau sampai kamu aja nggak sholat itu kebangatan gitu loh. Ibaratnya gitu ya, ibaratnya tuh gitu loh. Jadi itu ajannya udah silih berganti tuh. Nah, udah satunya ajan. Nah, itu sampai juga nggak sholat kebangatan gitu. Kebangatan namanya mungkin urgensinya atau tujuannya masjid itu berdekatan dibangunnya adalah untuk satu, memudahkan kamu untuk sholat ya, memudahkan kamu untuk sholat gitu. Bahwa kalau misalnya nih ada di daerahmu hanya punya satu masjid gitu ya, satu masjid dan jauh gitu, dan nggak ada lagi masjid yang lain. Nah, pasti juga kita juga kesusahan dalam menjangkaunya gitu. Tapi kalau punya yang dekat gitu ya, walaupun itu bentuknya kecil gitu. Nah, itu kita bisa meramaikan di sana gitu, meramaikan di sana artian masih kayak kewajarannya itu kayak masih bisa diterima gitu, masih bisa ditoleransi bahwa mungkin masjid yang berdekatan itu untuk agar orang-orang yang tinggal di daerah itu mudah untuk masjid gitu. Jadi ada misalnya di masjid satu hanya 3 orang, di masjid satu hanya 5 orang, satunya lagi hanya 2 orang, satunya lagi hanya berapa orang gitu ya. Tapi dari situ tuh kita bisa melihat gitu bahwa oh masih ada yang sholat gitu loh. Jadi masjid itu nggak kosong-kosong amat, nggak sepi-sepi amat gitu. Walaupun sepi juga, tapi nggak pernah nggak ada jadi pelaksanaan sholat gitu loh. Nah itu ya. Atau ada yang mau dipantik lagi? Atau gimana nih? Gimana Mas Gali? Jadi kalau dari saya pribadi, kembali lagi gitu loh ke tujuan masjid atau musola itu dibangun tuh pasti punya urgensinya masing-masing gitu, punya urgensinya masing-masing. Jadi kita, aduh mengganggu nih, masjid satu mengganggu. Iya, kalau mengganggu bisa dikatakan iya atau tidaknya itu tergantung kita ya, tergantung kita pribadi gitu, tergantung kita pribadi yang menilainya gitu. Mengganggunya di mananya? Kalau mengganggu di ajannya, bagi saya itu salah satu mengingat gitu loh. Ajan itu mengingat kita untuk
segera mungkin kita untuk mempersiapkan diri kita untuk sholat gitu loh. Masa udah azan berkali-kali kita nggak siap-siap juga gitu kan? Nah gitu ya. Gimana yang dari teman-teman bertanya? Ada yang masih disinggung? Oke, siap. Sepertinya kalau ditanya case tadi itu setiap orang punya perspektif atau jawaban masing-masing gitu ya. Kemudian tadi merupakan jawaban dari perspektifnya Mas Fahmi mengenai pertama kenapa masjid itu letaknya di pusat kota atau di tanah lapang, yang kemudian kedua kenapa masjid itu letaknya berdekatan gitu ya. Nah, itu dari perspektif Mas Fahmi, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya itu closing statement Mas Fahmi, karena mengingat waktunya 13 menit lagi jam malam, kayaknya bakal agak panjang nih kalau seandainya kita buka forum tanya jawab lagi gitu. Mungkin closing statement mengenai kesimpulan kan kalau di buku biasanya di halaman terakhir ada ringkasan atau kesimpulan dari bacaan per chapter gitu ya. Nah, mungkin Mas Fahmi bisa menjelaskan secara singkat mengenai bagian 1 dan bagian 2 yang bisa kita pahami lebih simple gitu ya. Gitu supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai buku menuju Jamaatul Muslimin ini. Gitu. Monggo Mas Fahmi, Ya. dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Gali. Sedikit memberikan closing statement bahwa dalam suatu bernegara gitu ya, suatu bernegara kita memerlukan namanya itu umat gitu. Tidak hanya umat gitu, tapi kita juga memerlukan imamah, seorang pemimpin gitu. Dan tidak hanya seorang pemimpin. Dalam suatu negara kita pasti punya kebijakan-kebijakan di mana itu kita memerlukan pendapat satu sama lain, yang mana itu dalam hal ini kita bisa laksanakan dengan musyawarah, dengan syura gitu untuk mencapai keputusan bersama gitu. Tidak ada keputusan sepihak dalam memutuskan segala sesuatu. Jadi keputusannya berdasarkan keputusan bersama. Gitu. Nah, sebuah negara juga harus berlandaskan hukum-hukum Islam gitu. Walaupun negara itu bersifatnya menjalankan anunya secara demokratis atau berbagai hal ideologi gitu ya, tapi hukum Islam itu secara tidak langsung sebenarnya masih melekat sampai sekarang gitu, dan mungkin peraturan-peraturan itu udah mulai berganti pemahaman untuk kalau di Indonesia gitu ya, hukum Islam itu diterapkan itu di kota Aceh ya. Di kota Aceh itu hukum Islamnya sangat terasa sekali gitu. Nah, bahwa hukum Islam sana itu sangat terasa karena pemerintahnya yang mendukung Islam, secara dan itu salah satu udah kayak suatu tradisi di sana gitu. Nah, lalu bagaimana dengan daerah lain gitu? Daerah lain punya juga gitu, tapi masih membungkusnya dengan hukum-hukum nasional gitu. Jadi hukum Islam itu dibungkus secara hukum nasional gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa tugas kita itu bagaimana kita tuh bisa menjadi kita bisa menjadi umat yang baik gitu ya, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya, dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik itu seperti apa. Nah, itu tugas kita untuk sama-sama gitu ya, sama-sama untuk membangun sebuah negara gitu, sebuah negara yang Islam ke depannya gitu. Nah, mungkin itu saja ya, sedikit closing statement dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf gitu ya, kekurangan jika banyak salah dalam perkataan saya mohon ampun yang sebesar-besarnya gitu ya. Jujur saya juga masih belajar di sini, kita masih belajar, ilmu saya pun juga masih dikit gitu ya. Jadi kalau teman-teman sharing juga saya sangat terbuka gitu ya. Mungkin itu aja Mas Gali.
Oke, baiklah. Terima kasih atas Mas Fahmi atas penjelasannya mengenai buku meritel atau menjelaskan ulang dari hasil bacaan buku menuju Jamaatul Muslimin itu. Kemudian kita masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu foto bersama. Yuk, yuk. Kepada teman-teman, monggo dipersilahkan untuk on cam untuk mengabadikan kenangan, guys, kenangan. Momen yang ditunggu nih kayaknya. Momen yang sangat ditunggu adalah ketika kita bersua. Ya ampun, kamera gue jelek banget. Udah tahu sih. Astagfirullah. Parah. Bentar guys, gue nyari cahaya dulu deh biar kayak kelihatan glowing gitu. Pakai cahaya ilahi aja, Cak. Gimana dong? Harusnya Wait. Mbak Emil. Iya, pengen beli ring light. Jangan dipaksain, nggak apa-apa. Typo. Ini gue kami banget dong. Ayo yang lain bisa open cam, Mas Fajar Prayogo, Mas Andi Asmara Saputra nih. Kapan-kapan ditunggu di Jogja nih. Belum on suara. Bisa on cam nggak nih Mas Andi? Mas Yogo, Mbak Fatia, Mbak Lutfi, Mas Prima nih. Bintangnya DM2 Sleman. Satu lagi loh, Mas Rau itu. Oh iya, Mas Rau. Mana sih kok? Oh, astagfirullah. Iya, ada Mas Rau. Ini siapa yang? Ayo, yang bertugas. Siapa? Yang bertugas untuk Dino. Mohon maaf, saya menggunakan handphone. Tidak seperti tadi. MK2, saya menggunakan komputer. Oke, siap. Teman-teman, saya kasih waktu 10 detik lagi untuk on cam, yang belum on cam monggo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin langsung saja kita ambil dokumentasi. Hitungan ya. 1, 2, 2,5, 2,4, tahan, 3. Oke, ganti 3 ya. Sekarang dari 3. 3, 2, 1. Oke, sip, sudah. Ya, terima kasih atas jepretannya Mas Dinu. Kemudian kita aku keluar tadi, oi. Udah, bubar. acara terakhir, doa penutup dari Mas Dinu supaya acara ini terberkahi. Supaya kita ketika nanti tidur bisa mendapatkan berkah. Apa ya tadi dari menuju Jamaatul Muslimin gitu ya. Kan ibarat sekolah ini ada peserta yang ambis, ada yang ditinggal kan ini. Saya juga tahu ini. Monggo Mas Dino dipersilakan untuk memberikan doa penutup. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya teman-teman semuanya kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Sholli wa sallim tabarak ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwan dari sabr. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir
tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma in hadza ikbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik وتوهدت على دعوتك وتحالت على شروط شريعتك فاثق لهم رابطها وعدم مدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واسرع صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Ntar fotonya ditempel aja. Ya, nanti khusus Pak Ketua ditempel gitu ya. Waduh, terlak ini. Sama Ketua kami. Nggak apa-apa. Kan besok 2 periode, besok ada lagi agenda foto-foto bareng gitu ya. Terima kasih atas doa yang telah dilantunkan oleh Mas Dinu. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya dari apa yang dilantunkan, doa-doa yang dari Mas Dinu tadi. Kemudian memasuki acara yang sangat-sangat terakhir, yaitu kita berada di ujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ya, terima kasih teman-teman yang telah menghadiri bedah buku dari bidang ini departemen atau bidang ya, saya lupa. Ya, kalau kurang lebih seperti itu, bidang keilmuan ya, atau departemen keilmuan, Mas Fahmi. Biro keilmuan. Biro, Di chat udah dikeluarkan. Iya, jadi di KMU itu ada namanya Biro Keilmuan. Biro itu adalah salah satu bidang yang membantu pekerjaan dari bidang KP gitu ya, departemen KP. Kurang lebih. Terima kasih teman-teman. Udah jangan kelamaan. Ini jangan kelamaan di Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti agenda Biro Keilmuan lagi di lain waktu, dan jangan lupa untuk selalu pantengin dari IG kami UI, karena di situ ada informasi-informasi mengenai agenda-agenda dari kami UI. Kurang lebih seminggu depan akan ada agenda bidang perempuan yang teman-teman dari perempuan bisa mengikuti gitu ya, agenda tersebut. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan pemateri yang sangat bermanfaat sekali. Rizky. Ya, Rizky ini.